Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fitri Lailatul, dan yang kedua Fatia Zahra Kamila. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menguraikan materi kutipan dan daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kutipan adalah pungutan, petikan, nukilan, sitat. Sedangkan pengertian dalam bidang linguistik adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Format perujukan kutipan mengikuti ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari pendapat seseorang, para ahli, pakar, pengarang, dan sebagainya, secara langsung atau apa adanya, baik dari kata, kalimat, dan ejaannya tanpa menambahkan dan mengurangi sedikitpun. Sumbernya bisa berupa teks maupun wawancara. Kutipan langsung dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. A. Kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah kutipan langsung yang kurang dari 5 baris. Cara penulisannya adalah dengan menggabungkannya dengan teks utama dan ditulis 2 spasi di antara 2 tanda kutip, kemudian diikuti dengan nomor footnote. Font penulisan untuk kutipan langsung pendek berukuran 12. Berikut adalah contohnya. Dalam belajar, Subronto menjelaskan, ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar anak. B. Kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang terdiri dari 5 baris atau lebih. Cara penulisannya adalah dipisah dari teks utama dengan jarak 2 spasi dari teks sebelum dan setelah kutipan. Kutipan ditulis 1 spasi, masuk setengah sentimeter dari batas kiri paragraf, kemudian diikuti dengan nomor footnote. Font penulisan untuk kutipan langsung panjang berukuran 12. Berikut adalah contohnya. Pengelola sekolah menurut Salis sebagaimana yang dikutip oleh Samami. Sekolah seyogianya dipahami sebagai unit jasa pendidikan dan bukan sebagai kepanjangan birokrasi pemerintah. Sebagai unit layanan jasa, maka keberhasilan sekolah harus diukur dari kepuasan kliennya, yaitu siswa dan orang tua. Bahwa kepuasan klien berkorelasi dengan kualitas produk atau layanan memang benar. Tetapi mutu produk atau layanan itu akan sangat relatif tergantung karakteristik klien. Klien dengan karakteristik berbeda akan memerlukan kualitas layanan yang berbeda pula. Untuk naskah berbahasa Arab, kutipan langsung dimasukkan dalam body text. Meski jumlah barisnya lebih dari 4 baris, tetapi diberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan, kemudian diikuti oleh nomor footnote. Font penulisan menggunakan tradisional Arabik berukuran 16. Di bawah ini adalah contohnya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari pendapat seseorang, para ahli, pakar, pengarang, dan sebagainya, dengan mengutip ide dasarnya, sehingga yang dimasukkan dalam teks tersebut adalah bahasa penulis sendiri. Kutipan tidak langsung baik pendek maupun panjang, penulisannya dijadikan satu dengan body text. Kutipan tidak langsung ini ditulis menggunakan 2 spasi dengan menyebutkan nama orang yang dikutip pada awal kutipan dan di akhir kutipan diberi nomor footnote. Berikut adalah contohnya.
Ada 3 sifat penting pendidikan yang saling terkait satu sama lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukma Dinata, bahwa pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat dan pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Menurut Susiati, suatu kegiatan instruksional di perguruan tinggi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu hasil belajar berupa perubahan tingkah laku mahasiswa. Tanpa adanya tujuan instruksional yang jelas, pengajaran akan menjadi tidak jelas arahnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap taksonomi hasil belajar menjadi sangat penting bagi para dosen. Dengan pemahaman ini, dosen akan dapat menentukan dengan lebih jelas dan tegas mengenai tujuan mata kuliah yang diasuhnya, bahkan tujuan setiap materi atau pokok bahasan yang disampaikan setiap kali tatap muka. Yang ketiga, kutipan dihilangkan sebagian. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Berikut adalah contohnya. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, 3 titik, diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Kemudian, apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang dibuang diganti dengan 4 titik. Berikut adalah contohnya. Gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi antara mata, tangan, atau bagian tubuh lain. 4 titik. Yang termasuk gerak manipulatif antara lain adalah menangkap bola, menendang bola, dan menggambar. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka menurut KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Selanjutnya, aturan umum penulisan daftar pustaka. Penulisan dari buku. Pertama, nama. Nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan nama tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya, dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Kedua, tahun penerbit. Penulisan tahun terbit diurutan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Ketiga, judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan format italik atau miring. Keempat, kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Contoh cara penulisan daftar pustaka dari buku. Kenaik, John F. 2001 Family Medical Care Volume 4 Bandung 2 Indonesia Publishing House . Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku. Yang perlu dicantumkan dalam daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah adalah nama penulis, tahun terbit, judul artikel, kota, dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, nama. Pastikan nama yang sobat tulis dalam daftar pustaka adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Kedua, judul. Penulisan judul tidak menggunakan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran dalam cetak miring. Kutipan nomor halaman artikel yang dimuat ditulis dalam tanda kurung.
Contoh cara penulisan daftar pustaka dari artikel Solihan, Umar, 2013, tanda kutip, bahasa Indonesia dalam informasi dan iklan di ruang publik Kota Pangkal Pinang, tanda kutip, dalam Sirok Basra, 2, Jurnal Kebebasan dan Kesastraan, volume 1, halaman 123 sampai 129. Pangkal Pinang, 2, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.